Oke, pada pertemuan 15 ini saya akan menjawab soal dari tantangan asesmen GCG dan saran saya untuk efektivitas terhadap asesmen GCG. Nah, asesmen GCG itu merupakan proses penting untuk menilai sejauh mana suatu perusahaan telah menerapkan prinsip-prinsip GCG yang baik seperti transparansi dan lain-lain sebagainya. Namun, meskipun sangat penting bagi keberlangsungan dan reputasi perusahaan, proses penilaian GCG itu bukan hal yang mudah dan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, baik dari aspek teknis maupun non-teknis. Nah, salah satu tantangan utamanya dalam asesmen GCG itu kurangnya objektivitas, di mana banyak perusahaan itu masih melakukan penilaian secara internal yang terlalu optimis. Hal tersebut tuh dapat mengaburkan masalah tata kelola yang sebenarnya perlu diperbaiki. Tantangan lainnya adalah minimnya data yang transparan dan akurat, terutama jika perusahaan belum memiliki dokumentasi yang baik atau enggan membuka informasi penting terkait pengambilan keputusan dan struktur manajemen. Selain itu, perbedaan interpretasi indikator GCG juga menjadi kendala karena tidak semua perusahaan atau indikator menafsirkan prinsip GCG secara konsisten, apalagi dalam konteks budaya dan organisasi budaya atau regulasi nasional yang berbeda juga. Nah, terakhir, kurangnya pemahaman atau komitmen dari pimpinan terhadap pentingnya GCG. Itu tuh seringkali menjadi penghambat utama juga dalam pelaksanaan asesmen yang menyeluruh dan berkelanjutan. Jadi, saran saya untuk meningkatkan keakuratan dan keefektivitasan asesmen GCG, beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan, yaitu pertama, perusahaan tuh sebaiknya melibatkan pihak eksternal independen seperti auditor GCG atau lembaga penilaian independen guna memastikan objektivitas penilaian dan dapat meminimalkan bias internal. Yang kedua, penting bagi perusahaan untuk menyediakan sistem laporan yang transparan dan terdokumentasi dengan baik agar semua aspek tata kelola dapat ditelusuri dan diverifikasi dengan jelas. Yang ketiga itu, perusahaan perlu menggunakan framework atau pedoman penilaian GCG yang baku dan terstandarisasi seperti yang dikeluarkan oleh OJK, ASEAN Corporate Governance Scorecard, atau OECD, Principles of Corporate Governance, sehingga hasil asesmen lebih terukur dan dapat dibandingkan secara eksternal. Nah, yang terakhir nih, saran saya, yaitu meningkatkan literasi GCG di kalangan manajemen dan dewan komisaris, di mana hal tersebut itu sangat penting agar semua pihak memahami dan mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG dengan kesadaran, bukan sekedar formalitas. Nah, adapun yang terakhir itu, asesmen GCG sebaiknya dilakukan secara berkala dan berbasis risiko. Bukan hanya saat audit tahunan atau saat diminta regulator agar hasilnya lebih relevan dengan dinamika organisasi. Nah, dengan mengatasi tantangan tersebut dan menerapkan saran-saran yang tadi mungkin dapat berikan, perusahaan dapat membangun sistem penilaian GCG yang tidak hanya akurat dan terpercaya, tetapi juga menjadi alat untuk mendorong perbaikan berkelanjutan dalam tata kelola perusahaan atau GCG yang sehat dan berintegritas. Sekian dan terima kasih banyak.